urapan Tuhan. Aroma urapan Tuhan. Bicara aroma itu artinya apa? Bau ya, tapi bau yang harum, aroma urapan Tuhan. Kalau mungkin ibu-ibu masak di rumah, yang masak ikan atau ayam sesuatu yang nikmat, pasti baunya enak sekali, aromanya makanan ini pasti lezat, benar ya Bapak Ibu. Untuk manapun kita mau pergi ke pesta, pasti kita ingin selalu terlihat harum, wangi. Ya, ibu-ibu itu pasti punya parfum favorit, ya, punya aroma yang kesukaan, yang ketika kita lihat mungkin teman-teman dekat kita sudah mengenal nih siapa yang lewat. Oh, ini Bu Febri, dari aromanya sudah dikenal. Nah, demikian juga hidup kita ternyata Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini juga harus membawa aroma apa? Aroma urapan Tuhan, aroma Tuhan. Hidup kita ini harus setiap yang orang berada di sekeliling kita harus melihat bahwa Kristus itu ada, nyata di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam surat 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di ayat 15 dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Dari 2 ayat yang dikatakan ini dari Paulus yang mengatakan pada saat pelayanannya di Makedonia. Paulus benar-benar menyadari bahwa di dalam setiap kehidupannya, di setiap pelayanannya, dia menyadari bahwa dia menjadi perantaraan yang Tuhan utus untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Inilah aroma anak-anak Tuhan yang harus kita bawa dimanapun kita berada. Kita harus membawa aroma pengenalan akan Tuhan. Dan di ayat 15 dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di antara mereka. Jadi kita harus membawa aroma yang harum di antara. Jadi orang melihat itu sudah tahu ini pasti orang Kristen. Dari kehidupan kita ada aroma yang memancarkan keharuman nama Tuhan. Jadi hidup kita ini benar-benar harus memuliakan nama Tuhan. Bicara tentang aroma Tuhan, pasti aromanya Tuhan itu ada apa? Ada urapan, bahwa dimanapun ada hadirat Tuhan, di situ akan membawa urapan hadirat Tuhan. Dan kita mau belajar bahwa ternyata di zaman dahulu membuat suatu minyak urapan yang kudus itu mempunyai bahan-bahan yang bukan main-main, bahan-bahan benar-benar pilihan. Mari kita baca di dalam Keluaran 30 ayat 23 sampai dengan 25. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Jadi tadi saya yang jelas Bapak Ibu menyadari, oh iya ya, jadi anak Tuhan dimanapun kita nggak usah tanya agamamu apa, orang sudah tahu pasti kamu Kristen, pasti kamu anak Tuhan Yesus. Harus ada identitas, DNA-nya kita harus sama dengan DNA-nya Kristus, ya Bapak Ibu. Nah untuk itu harus ada urapan yang kudus dari Tuhan. Nah untuk menghasilkan minyak urapan yang kudus, kita mau belajar bahan-bahan apa sih? Nah ini di dalam Keluaran 30 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, ambillah rempah-rempah pilihan. Jadi membuat urapan, minyak urapan itu terbuat dari bahan-bahan pilihan. Dan di sini dikatakan rempah-rempah pilihan. Apa sih bahan-bahannya? Mari kita belajar ayat selanjutnya. Mur, tetesan
500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, berarti 250 shikal, yaitu 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan selanjutnya dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal yang kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, dari ayat ini kita mau belajar bahan-bahan. Jadi malam ini kita belajar ya Bapak Ibu, membuat minyak urapan yang kudus. Tadi pulang mau dicoba nggak Bapak Ibu membuatnya? Oh ya, harus dicoba, karena firman itu harus dilakukan. Cuman kita dengar, oh begitu, oh iya ya saya tahu, tapi cuman dalam tanda kutip tahu. Tapi firman itu bukan hanya tahu, tapi harus direnungkan dan dilakukan. Nah, kita belajar malam ini membuat minyak urapan yang kudus. Nah, ternyata dari bahan-bahan itu mengandung arti yang luar biasa yang kita mau belajar pada malam hari ini. Jadi bahannya apa? Yang pertama mur, tetesan. Yang kedua apa? Tebu, pilihan. Yang ketiga kayu manis, ya. Dan yang selanjutnya habis kayu manis apa? Hin ya. Oh, yang zaitun yang terakhir. Setelah tebu itu kayu teja, baru minyak zaitun. Apa ada 5? Mur, tetesan, tebu, kayu manis, kayu teja pilihan, dan minyak zaitun. Mari kita belajar satu-satu. Dan yang pertama tadi dikatakan yaitu mur tetesan. Nah, apa sih arti dari, jadi kalau ini bahan-bahan rempah-rempah pilihan, dan bukan sembarangan yang kita mau belajar malam ini, yaitu minyak urapan yang kudus. Yang minyak urapan yang kudus itu yang bahan yang pertama adalah mur tetesan sebanyak 500 shikal. Mur tetesan ini berbicara tentang apa? Penderitaan dan ketaatan. Jadi artinya setiap kita yang berkata bahwa kita ini milik Kristus, kita anak Tuhan, dari kehidupan kita harus ada urapan Tuhan. Hasilnya dari bahan apa? Ketaatan. Dan ketaatan itu dihasilkan melalui proses. Proses dari apa? Penderitaan. Kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Aroma Tuhan Yesus yang pertama adalah aroma penderitaan, menderita untuk mentaati akan perintah Bapa. Jadi bahan yang utama untuk hidup kita ada urapan Tuhan, aroma yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus, aroma penderitaan, ketaatan, menderita untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan pun, kita sebagai anak Tuhan juga harus taat. Taat seperti yang Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Untuk taat itu sungguh-sungguh melewati proses. Taat apa? Taat untuk menjadi pelaku firman. Kalau firman berkata kita harus mengampuni, apakah mudah? Gak mudah. Mengampuni itu sulit, tapi butuh proses. Menderita, tapi kita harus melakukan firman. Kalau Tuhan katakan ampunilah. Kalau mengampuni bukan aja saudara, orang terdekat, ampunilah musuhmu,
Ampunilah orang yang berdosa, ampuni orang yang menyakiti siapapun yang kita sulit, tetapi kita harus taat. Oh, Tuhan katakan apapun firman itu harus kita lakukan. Dan ketaatan yang kita lakukan proses demi proses, mungkin kita akan jatuh bangun, tetapi kalau kita mau terus belajar untuk taat, maka kita pasti dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kalau kita mau, ya Tuhan, aku mau, pasti kita akan dimampukan, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau diajari untuk memberi, ya kita harus belajar untuk memberi. Karena memberi itu juga gak mudah, benar ya Bapak Ibu? Memberi mungkin sebagian kecil dari yang kita miliki mudah. Tapi kalau memberi di saat kita tidak punya, di saat kita kekurangan, tapi firman Tuhan hidup kita harus memberi. Itu yang gak mudah, benar ya Bapak Ibu? Tetapi namanya firman harus proses belajar untuk ketaatan agar hidup kita akan menghasilkan urapan dalam kehidupan kita, ada aroma Tuhan Yesus. Jadi kita belajar yang pertama, aroma penderitaan yang menghasilkan ketaatan, itu dilambangkan dari mur tetesan, dan yang di sini jumlahnya 500 sikal. Berarti Tuhan tahu bahwa itu gak mudah untuk taat, maka bahannya banyak ya Bapak Ibu, sampai 500 sikal. Karena itu harus dilakukan, butuh jatuh bangun untuk kita bisa melewati proses penderitaan sampai kita menghasilkan yang namanya ketaatan. Untuk yang selanjutnya kita belajar bahan yang kedua, yaitu kayu manis. Kayu manis melambangkan apa? Ini jumlahnya 250 sikal. Kayu manis itu melambangkan manisnya hadirat Tuhan. Baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Bagaimana supaya kita harus hidup kita ini mengundang manisnya hadirat Tuhan, yaitu hidup kita ini harus mempermuliakan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, di situ hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini Bapak Gembala kita sering apa? Kafa, menantikan Tuhan. Di situ ketika kita menantikan Tuhan, pastinya kita akan mengundang, rindu untuk mengundang hadirat Tuhan. Untuk mengundang hadirat Tuhan harus apa? Ya, berdoa, bersaat teduh, dimanapun kita berada, jangan lepas dari hadiratnya. Tetap terus berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, agar Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi kita sudah belajar bahan yang kedua. Yang pertama tadi mur tetesan melambangkan penderitaan, menghasilkan ketaatan. Bahan yang kedua kayu manis. Kita harus hidup kita ini benar-benar terus di dalam hadirat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kita menyadari ketika kita jauh dari Tuhan, maka disitulah mulai ada kita mengalami sesuatu yang di luar hadirat. Pasti kita kalau jauh dari Tuhan gak enak, bener gak Bapak Ibu? Kita akan merasakan hidup ini hampa, gak ada Tuhan, jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu mari terus kita mengundang hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bangun pagi kita bersaat teduh, menantikan Tuhan, kita mencari wajahnya, kita memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman, kita berkomitmen Tuhan, aku mau belajar taat dalam kehidupan kita, terus ada hadirat Tuhan. Kita percaya di situ aroma urapan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan bahan yang selanjutnya ini tadi dikatakan apa? Tebu 200 sikal. Tebu atau bahasanya itu akar kalamus. Melambangkan apa sih tebu itu? Kalau kita lihat tanaman tebu, mungkin penampakannya ada nggak orang lewat tebu terus melihat, wow indah sekali ya pohon tebu ini, sampai terpesona melihat. Nggak akan ada ya Bapak. Kita kok melihat di tebu nggak ada yang bisa melihat kita mengagumi, karena tanaman tebu itu biasa saja, cuma batang, warnanya pun
biasa, nggak ada yang menarik dari tebu ini. Tetapi kalau kita tahu bahwa tebu itu manfaatnya luar biasa. Pada tebu yang rasanya pahit, tebu itu selalu menghasilkan rasa yang manis. Tapi tebu itu melambangkan kesederhanaan, melambangkan kerendahan hati. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi kenapa sih bahan minyak urapan yang kudus itu kok bahannya biasa-biasa aja, hanya tebu, padahal dikatakan ini minyak urapan yang kudus. Ternyata bahannya tebu itu melambangkan kerendahan hati, kesederhanaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita diberkati seluar biasa, bagaimanapun kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, tetap kita tidak boleh lupa, tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati, harus tetap hidup dalam kesederhanaan. Gak usah kita memamer-mamerkan, aku nih, mungkin kita mau semua orang tahu sebagaimana kehebatan kita. Gak perlu, karena Tuhan mengatakan kita ini harus memiliki kerendahan hati yang dilambangkan dari minyak urapan, yaitu tebu yang pohonnya sederhana. Tetapi kalau kita sudah buka, kita kupas, kita makan dia, pada apalagi di saat panas ya, panas terik, kita kehausan kalau kita menikmati tebu, itu rasanya nikmat, benar ya Bapak Ibu. Menata kehidupan kita seperti itu. Kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Terus ayat 24 ayat 11 dikatakan, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan dalam gua itu. Dan ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita belajar dari sosok dari pribadi Daud yang luar biasa. Dari cerita, kalau kita baca ya cerita ini, bahwa Daud itu mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, karena Saul sedang mengejar-ngejar Daud. Kalau dia tahu bahwa Saul akan membunuh dia, kalau dia nggak membunuh Saul, pasti Saul yang akan membunuh Daud. Tapi pada saat Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Daud, tapi Daud adalah orang yang rendah hati. Dia menyadari bahwa saat itu Saul itu masih mempunyai statusnya sebagai raja, dan dia mengetahui bahwa raja ini adalah raja yang diurapi Tuhan. Sehingga Daud sangat menghormati, menghargai. Dari kerendahan hati ini kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memiliki pribadi, yaitu kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus juga pribadinya adalah rendah hati. Nah, untuk menjadi rendah hati, kadang-kadang orang tidak menyadari kalau dia sudah tidak rendah hati. Tetapi oleh sebab itu firman Tuhan ada katakan bahwa jaga hati. Kerendahan hati ini berbicara dengan hati. Supaya rendah hati apa? Harus jaga hati. Benar ya Bapak? Dijaga benar-benar hati ini, karena firman Tuhan katakan, ayat firman ada Tuhan yang berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kita menyadari bahwa hati, firman Tuhan ada katakan, hati ini pusat segala yang jahat. Benar nggak? Hati ini kalau benar-benar tidak dijaga, hati ini sungguh-sungguh punya sifat yang tidak baik, yang bisa membawa kehidupan kita ini sombong, bisa membuat kita ini orang yang gak mau direndahkan. Pokoknya bicara tentang hati itu gak mudah Bapak Ibu. Untuk menjadi rendah hati pun tidak mudah. Tetapi kita percaya dengan tuntunan Roh Kudus, asal kita katakan, Tuhan bentuk aku mau dibentuk Engkau menjadi bejanamu. Pasti kalau kita mau dibentuk dengan proses demi proses, kita akan bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Benar ya Bapak Ibu? Ini kita sudah belajar, maka bukan Daud, kita belajar dari teladan bahwa Tuhan Yesus pun, dan di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia ini adalah Tuhan
Yesus. Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan taat teladan yang kita mau lihat yaitu dari Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan teladan taat sampai mati. Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya. Dia dipermalukan, dia diperlakukan dengan tidak adil. Sedangkan dia bukan orang yang berdosa, tetapi dia rela, dia merendahkan dirinya. Dan Tuhan sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus itu pribadi yang sungguh-sungguh taat. Oleh sebab itu mari kita belajar menyadari bahwa orang Kristen itu harus rendah hati. Itu sudah benar-benar harus kita menyadari dimanapun kita berada, kita harus tetap rendah hati. Kalau itu untuk rendah hati, mungkin iya kalau kita mungkin berada punya segalanya, mungkin gak mudah untuk rendah hati. Tapi jangan salah, banyak pun orang yang tidak punya apa-apa, justru untuk menutupi segala kekurangannya, dia menjadi gak rendah hati. Menjadi apa? Sombong di dalam perkataan dan perbuatannya, karena dia ingin menutupi kekurangannya. Tetapi Tuhan katakan dalam keadaan apa kita ini harus tetap belajar. Di dalam kita keadaan kita rendah, di dalam keadaan kita diberkati, dan keadaan apapun kita harus memiliki pribadi Tuhan Yesus, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati kadang-kadang diuji, kadang-kadang di suatu saat di tempat di mana kita mungkin di keluarga kita, mungkin di pekerjaan, dimanapun di antara teman-teman, mungkin kita pernah nggak ada yang kita direndahkan, kita dihina, kita disepelekan, pernah nggak Bapak Ibu? Ada yang nggak pernah mengalami? Oh nggak pernah, aku nggak. Mungkin kita pernah ya diizinkan Tuhan untuk mengalami saat-saat itu, tetapi kita belajar bahwa itulah Tuhan ingin menunjukkan, ingin menguji apakah engkau rendah hati anakku. Pada saat kita pada posisi itu, ingat, gak usah membela diri, gak usah menyatakan kebenaran apapun, tetap posisi rendah hati. Karena rendah hati itu mengundang urapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita sudah belajar 3 bahan. Masih ada bahan selanjutnya. Yang bahan yang selanjutnya yaitu apa? Kayu teja. Apa sih melambangkan kayu teja? Banyaknya 250 sekal. Tata kayu teja ini melambangkan apa? Ketahanan, kegigihan, kesabaran. Dan sebagai umat Tuhan, kita tahu ketika kita akan dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan, pasti ada proses yang kita lewati. Di situ perlu namanya apa? Kesabaran, ketahanan, kegigihan. Karena itu juga ketahanan, kesabaran itu adalah bahan dari menghasilkan hidup kita nih, hidup yang diurapi, hidup kita nih mendatangkan urapan Tuhan. Nah kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang 1, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan jadi di sini dikatakan bahwa apa? Urapan kayu teja itu terus mendorong kita untuk terus bertahan di dalam keadaan, meskipun keadaan kita belum berubah, tetap bertahan. Dan dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Pada saat kita mengalami suatu hal yang tidak enak, karena ketika kita berdoa, doa kita ini belum dijawab, kita belum merasakan apa yang kita mau dalam kehidupan kita, belum ada jalan keluar, karena kita berhenti untuk berdoa, ya sudah menyerah hatinya. Nah tapi Tuhan katakan sebagai anak Tuhan harus tahan uji, harus gigih. Kalau tema Bapak Gembala di tahun ini adalah tahun apa? Unshakable, artinya apa? Tidak tergoyahkan. Yang tidak tergoyahkan artinya orang yang tidak tergoyahkan dihasilkan dari apa? Kegigihan, kesabaran, gigih, sabar, tahan uji, mempunyai pribadi kita ini adalah orang yang tahan uji, unshakable. Ternyata tahan uji, kegigihan itu mendatangkan urapan yang kudus di dalam
kehidupan kita. Dan ternyata penting dan sungguh penting menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang tahan uji dalam seadanya keadaan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap melekat dalam Tuhan. Meskipun masalahmu belum selesai, meskipun hidupmu belum berubah, meskipun kau mengalami penderitaan demi penderitaan, tetapi ketika engkau menyadari hidupku tetap mau melakukan firman, aku mau taat, aku mau tetap bertahan dalam iman, di situ akan mengantarkan urapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk sabar, gigih, dan tahan uji. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu bahannya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun itu melambangkan apa sih Bapak? Minyak zaitun. Pada zaman berperang di zaman perjanjian lama, di dalam sejarah menyatakan bahwa di zaman dulu perjanjian lama, prajurit-prajurit itu untuk merawat peralatan perangnya, senjata-senjatanya itu selalu diolesi dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu mempunyai fungsi untuk sebagai perlindungan, untuk melindungi agar alat-alat itu tetap bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, ternyata minyak zaitun, minyak itu melindungi. Mungkin bahan-bahan dari senjata itu kan dari besi, dari baja, itu kan mudah untuk karat ya Bapak. Yaitu mungkin dikasih minyak supaya tidak berkarat. Mungkin pemahaman saya, karena anak saya ini kan suka masak, saya belikan alat masak api yang kalau nasi goreng kan harus pakai yang api yang jolos itu ya. Nah itu bahannya untuk bikin nasi goreng harus harus pakai wajan khusus, wajan yang terbuat dari baja. Karena kalau minyak api yang besar apinya itu barang, kalau pakai wajan biasa lama-lama wajan itu bisa lubang Bapak Ibu, nggak tahan. Oleh sebab itu pakai yang bahannya dari baja. Itu saya sudah belikan, ternyata dari toko saya beli di tong kalau itu. Saya diingatkan Bu, kalau wajan ini tidak dipakai, diolesi minyak. Karena kalau nggak diolesi minyak, maka itu akan timbul karat ya. Karena saya pernah lupa, saya sudah kasih tahu, lupa Bapak. Itu benar timbul kayak coklat-coklat berkarat. Ternyata minyak itu menahan supaya baja itu tidak berkarat. Jadi waktu saya belajar, oh ya benar, minyak zaitun zaman dulu itu dipakai untuk melindungi peralatan perang mereka, yaitu senjata-senjata diolesi dengan minyak zaitun. Tetapi minyak zaitun itu melindungi supaya baja, besi apapun itu tidak rusak oleh karat. Nah, jadi minyak zaitun ini melambangkan apa sih Bapak Ibu? Kok dia dipakai sebagai bahan untuk membuat minyak urapan yang kudus? Karena minyak zaitun itu melambangkan zat pelindung. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa hidup kita ini perlu namanya perlindungan, benar nggak? Nah di sini dilambangkan oleh zat pelindung itu minyak zaitun, perlindungan harian. Maknanya apa sih? Artinya setiap hari kita harus menjaga kehidupan kita, benar nggak Bapak Ibu? Jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga hidup kita. Untuk menjaga hidup kita, kita perlu namanya minyak urapan Tuhan yang untuk melindungi kita dimanapun kita berada. Apa sih ini? Mari kita baca di Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Yudas 1 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dengan demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dari ayat ini dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu yang melindungi kita. Kita perlu terus di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu harus di dalam berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi minyak urapan itu lambang dari Roh Kudus. Kalau kita agar hidup kita menghasilkan, mendatangkan minyak urapan yang kudus, anak-anak Tuhan harus Roh Kudus itu harus terus beraktif di dalam
kehidupan Bapak Ibu dan saya semuanya, benar. Supaya Roh Kudus itu aktif, berdoa dalam Roh Kudus. Mungkin kita bisa Bapak Ibu berdoa pagi, makan, Tuhan, tapi jangan lupa berdoa dalam Roh itu penting, karena berbahasa roh itu ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, dalam hadirat Tuhan, itu artinya apa sih berdoa dalam Roh Kudus? Hanya Roh Tuhan dan roh kita yang berkomunikasi di dalam bahasa roh itu, bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh si jahat, yaitu kuasa kegelapan. Kalau kita berdoa, Tuhan ajar aku sabar gini-gini, apapun yang kita minta, Tuhan aku, mungkin iblis tahu, oh ini kemauan, bisa didengar dan bisa iblis itu selalu menggagalkan setiap rencana Tuhan dan juga rencana hidup kita, karena iblis tahu apa yang kita mau itu yang kita diserang oleh iblis. Tetapi ketika kita berdoa di dalam roh, yang dikatakan firman Tuhan, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi roh Tuhan, roh kita yang berkomunikasi itu sangat penting. Ketika kita berintim dengan Tuhan, kita mengenal maunya Tuhan, kita berkomunikasi, itulah perlindungan, itulah yang akan menjaga kehidupan kita dimanapun kita berada. Benar Bapak Ibu? Jadi malam hari ini kita belajar untuk bagaimana kita mendatangkan urapan yang kudus dalam kehidupan kita. Selalu ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Kita sudah belajar 5 bahan-bahan yang dikatakan, yaitu mur, tetesan, tebu, kayu manis, kayu teja, dan minyak zaitun. Semuanya mempunyai arti yang luar biasa yang harus mengikuti setiap langkah kehidupan kita. Mur kita belajar, tetesan belajar tentang ketaatan, menderita. Kalau kita hidupnya kita nggak enak, jangan mengeluh. Asal kita menderita bukan karena dosa yang kita buat, karena penderitaan ada 2, pencobaan, ujian dan pencobaan. Kalau pencobaan dari diri kita, karena kita tidak taat, karena kita berjalan sesuai dengan kehendak kita, akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan. Tetapi yang dikatakan bertahan di dalam untuk kita menghasilkan ketaatan untuk menjadi pelaku firman. Kita menyadari bahwa kita ini ada anak Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya hidup kita ini harus melakukan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, supaya hidup kita enak, kita agar rencana Tuhan tidak ada yang gagal di dalam kehidupan kita. Belajar terus menjadi pelaku firman, karena sebagai anak Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita berjalan dalam hidup itu hanya firman. Firman ini yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Untuk menghasilkan ketaatan perlu proses ketika kita saat ini. Kalau Bapak Ibu ada yang sedang dalam proses, tetap taat, karena kita percaya di situ akan mendatangkan urapan yang kudus dari Tuhan. Dan yang kedua kita belajar, yaitu dari kayu manis yang melambangkan hadirat Tuhan. Ayo kita semuanya, Bapak Gembala selalu mengajak semua kita untuk kafah, menanti-nantikan Tuhan. Ketika menantikan Tuhan, ada hadirat Tuhan, kita akan merasakan, mengundang manisnya hadirat Tuhan yang dilambangkan yaitu dari kayu manis. Undang terus hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan jauh dari Tuhan. Bahan yang keempat kita sudah belajar tentang tebu, bahan dari minyak urapan, melambangkan kesederhanaan, melambangkan kerendahan hati. Harus tetap rendah hati. Apapun ketika kita mau emosi, mau tahan. Ingat, aku harus rendah hati, harus sabar, gak boleh emosi. Karena bagaimana kalau orang lihat, oh katanya orang Kristen tapi kok ngamuan ya, katanya orang Kristen tapi mulutnya kok pedas. Gak boleh ya Bapak Ibu, harus sabar, itu butuh proses. Kalau kita berkata, ya nggak bisa, aku nih orangnya ya gini, ya kalau mau terima nggak bisa. Kita harus belajar dari Kristus. Kristus itu yang pribadi, rendah hati, tulus, sabar. Ya kita anak-anak Tuhan, orang harus melihat Kristus yang sabar dan rendah hati ada di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya banyak itu kayu teja.
harus gigih, unshakable, tahan uji dalam segala apapun yang kita hadapi. Tetap kita harus bertahan di dalam keadaan sampai saatnya Tuhan memanggil kita. Kita harus mempertahankan iman kita, kita harus mempertahankan hidup kita terus melekat kepada Tuhan. Yang selanjutnya itu minyak zaitun. Kita menyadari dalam kehidupan kita perlu urapan Tuhan. Oleh sebab itu dalam kehidupan Tuhan terus ada Roh Kudus aktif. Apapun Roh Kudus terus berperan di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa Roh Kudus ada Roh penolong yang memberikan kekuatan, Dia yang melindungi kita. Sadari apapun, jangan takut. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Aku memberikan engkau penolong, yaitu Roh Kudus. Dia yang melindungi setiap langkah kita. Jangan takut dalam keadaan apapun. Percaya ada Roh Kudus. Kalau kita mau terus menjaga 5 bahan, 5 yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, agar urapan Tuhan, hadirat Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita mau melakukannya, apapun berita, apapun keadaan, kita akan memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Kita terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita gak usah berbicara tentang menginjil, ayo ikut Tuhan. Orang gak usah kita ajak, sudah mau ikut, kamu di mana? Aku mau ikut kamu karena melihat kehidupan kita ini benar-benar memancarkan Kristus. Ketika orang yang ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam urapan Tuhan, bisa dirasakan nggak Bapak? Hadirat Tuhan itu mendatangkan yang luar biasa. Oke, kehadiran kita akan membuat orang lain itu terasa loh Bapak. Kalau orang ada urapan, ada hadirat Tuhan, ada wibawa, di situ ada Roh Tuhan yang selalu menyertai kita. Di situ orang akan merasakan harumnya aroma urapan Tuhan. Dimanapun kita berada, ada aroma harum dari aroma Tuhan Yesus yang terus menyertai setiap langkah hidup kita, sehingga hidup kita terus memuliakan Tuhan. Kalau kita akan terus merasakan Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah hidup. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, dan mari kita mau pulang dari tempat ini kita belajar untuk agar dalam kehidupan kita punya minyak urapan yang dihasilkan dari 5 bahan yang kita sudah belajar pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kami terima pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memampukan kami untuk hidup kami sungguh-sungguh dapat membawa aroma yang harum Tuhan dimanapun kami berada. Biar sungguh-sungguh kami mau belajar Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi taat, untuk kami boleh memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mau mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau mampukan setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini untuk boleh sadar dan mau Tuhan
menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyadari tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan selalu menolong setiap kami untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu, dan kalau sebentar ya Bapa, kami diberikan kesempatan untuk memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui pelayanan gereja SPC3 di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.